Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia yang Dia yang menciptakan nikmat tersebut, kemudian menyampaikan pada kita, kemudian menetapkan nikmat tersebut pada kita semua, yang tanpa kehendaknya jemaah sekalian, maka nikmat tersebut bisa hilang begitu saja dari kita. Walaupun kita sudah berusaha, ya mati-matian bahkan gitu ya, untuk bisa mempertahankan nikmat, namun kalau Allah tidak kehendaki maka tidak bisa. Oleh karenanya jemaah sekalian, kehendak Allah itu harus kita hargai. Kalau kita masih diberikan sehat dan semua nikmat yang ada, agar Allah tabaraka wa ta'ala yang melihat kita menjadi hamba yang bersyukur, dan nikmat tersebut tetap terus ada pada diri kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang istiqomah di atas ajaran yang mulia ini, dan juga syariat yang terpuji ini sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara pengikut Nabi yang sabar meniti jalan yang mulia, melaksanakan syariatnya dan sunnah-sunnahnya sampai ajal mati kita masing-masing. Ya, semoga Allah memberikan kita taufiknya berupa ikhlas di pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas tentang dosa besar yang berikutnya jemaah sekalian. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, bahwasannya perjalanan kita untuk selamat di akhirat, untuk masuk surga dan selamat dari murka dan siksa Allah, itu tidak akan bisa sempurna Bapak Ibu sekalian, masih belum bisa terwujud, ya, melainkan kita melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan. Jadi nggak bisa kita hanya melaksanakan perintah dan kewajiban, namun ternyata di sana kita malah masih banyak melanggar larangan, bahkan dosa besar berani kita terjang. Nah, kajian kali ini jemaah sekalian adalah dalam rangka agar kita bisa mengetahui dosa besar itu apa saja, kemudian kita bisa hindari. Kalau dosa besar itu, ya konsekuensinya harus kita melakukan perintah jemaah sekalian, maka kita harus laksanakannya. Ya, kita harus laksanakan. Qala al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Kabair, Al-Kabiratur Rabi'ah, dosa besar yang keempat, tarkus shalah, yaitu meninggalkan salat. Jadi jemaah sekalian, ini adalah perkara yang perkara yang sangat penting dalam agama kita. Karena salat itu jemaah sekalian, yang pertama adalah salah satu rukun Islam. Kemudian termasuk kewajiban yang paling agung setelah syahadatain. Salat juga termasuk, ya, tiangnya agama ini. Kemudian salat termasuk hal yang pertama kali akan dihisab kepada kita. Dan lain-lain keutamaan salat begitu banyak jemaah sekalian, maka meninggalkannya termasuk dosa besar. Kita akan bacakan satu persatu jemaah sekalian dalil-dalil dari firman Allah dan juga sabda Nabi serta kalam salaf yang berkenaan dengan masalah dosa besar meninggalkan salat. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya." Lalu menggantikan
Lalu setelah para nabi itu ya wafat, sepeninggal para nabi dan rasul, ya ada golongan yang menggantikan mereka, ada generasi yang menggantikan mereka, yang mereka menyia-nyiakan sholat, mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan masuk dan juga jatuh ke dalam kebinasaan. Maksudnya adalah neraka, jemaah sekalian. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat, kecuali orang yang bertobat. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini adalah surat Maryam ayat 6 ayat 59 dan 60. 59 dan 60 menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencela perilaku generasi yang ternyata mereka meninggalkan sholat dan juga mengumbar syahwatnya. Jadi mengumbar syahwatnya. Dan ini menunjukkan bahwasannya meninggalkan sholat itu adalah dosa besar karena diancam dengan neraka. Ya. Namun Allah dengan sayangnya di dalam ayat 60 berkata illa man taba, kecuali orang yang bertobat dari meninggalkan sholat dan juga tobat dari mengikuti hawa nafsu, maka nggak jadi masuk neraka, jemaah sekalian. Ya, tentu saja cara bertobat dari meninggalkan sholat ya menurut mayoritas ulama, ya lakukan sholat yang sudah ditinggalkan itu selama bertahun-tahun itu, lakukan jemaah sekalian, ya disertai tobat nasuha. Namun sebagian ulama mengatakan sholat yang ditinggalkan selama bertahun-tahun ya secara sengaja tidak ada ya kafarahnya, jemaah sekalian. Nggak ada kafarahnya, melainkan dia bertobat dengan nasuha dan jujur. Kemudian sebagai bukti dia tobat nasuha dan jujur, jadi tidak percuma. Jadi percuma menurut pendapat yang kedua, kalau sholat digantikan itu, misalnya dia meninggalkan sholat setahun, jangankan setahun, satu sholat saja ditinggal secara sengaja sampai habis waktunya, dia melakukan, jamaah sekalian, diganti dengan 1000 kali sholatan, maka percuma menurut pendapat yang kedua. Nggak ada jalan bagi dia untuk selamat dari neraka melainkan hanya tobat saja. Yang untuk ke depan, tobat jujur itu dilihat ternyata dia dari memperbanyak sholat-sholat sunnah, melakukan sholat wajib sebelumnya ya pasti secara tepat waktu bagi laki-laki di masjid secara berjamaah. Kemudian dalam seharian itu terlihat dia memperbanyak sholat sunnah. Itu cara tobat dari meninggalkan sholat. Antum mau milih pendapat yang mana aja mas sekali, silakan, gak apa-apa. Jadi intinya jangan heran kalau ada orang, karena itu mayoritas ulama Pak, 4 madhab itu, ya Allah, kalau disebut 4 madhab itu pendekar-pendekarnya umat Islam, pendekar-pendekar ulama dari umat Islam mengatakan kalau sholat ditinggalkan selama bertahun-tahun ini qadha. Selain dia tobat, dia juga diqadha. Itu cara tobatnya. Jadi itu sebagai uqubah, hukuman bagi dia karena dia beraninya meninggalkan sholat. Baik. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, maka kecelakaan, kerusakan, kebinasaan bagi orang-orang yang sholat. Wail di sini maknanya adalah wadin fi jahannam, ya neraka, jadi lembah di dalam neraka jahanam. Jadi ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya orang yang sholat diancam neraka, jemaah sekalian. Tapi ayatnya jangan diputus sampai di situ saja. Itu saja, orang yang sholat aja diancam neraka. Kalau gitu nggak perlu kita sholat, karena dengan sholat juga kita belum ada jaminan masuk surga. Tapi kita harus meneruskan ayatnya. Siapa orang yang sholat yang ternyata masih terancam neraka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang lalai dari sholatnya maksudnya adalah sholatnya tidak tepat waktu Pak. Bisa jadi dia memang nggak sholat sama sekali, atau dia sholat namun sudah di luar waktunya, sudah habis. Dan itulah orang yang diancam neraka. Dia sholat namun masih terancam neraka Pak. Seharusnya sholat itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu menjauhkan kita dari neraka sejauh-jauhnya dan mendekatkan kita dari surga sedekat-dekatnya.
meninggikan derajat kita setinggi-tingginya, menghapus dosa kita sebersih-bersihnya. Namun ternyata ketika sholat tidak ada faedahnya begini Pak, dikarenakan dia sudah melakukan sholat di luar waktu, maka ini adalah hal yang menunjukkan dosa besar Pak. Kalau orang yang meninggalkan sholat sembarangan, jadi seperti itu jemaah sekalian. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena yang dimaksud di sini adalah orang yang melewati sholat, orang yang melakukan sholat sudah habis waktunya, meninggalkan sholat sengaja sampai habis waktunya baru dia sholat. Allah berfirman, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya. Ya, Allah tidak berfirman alladzina hum fi sholatihim sahun, itu orang-orang yang lalai di dalam sholat mereka. Kalau Allah berfirman alladzina hum fi sholatihim sahun, maka kita semua diancam neraka Pak. Karena maknanya adalah orang-orang yang lalai di dalam sholat mereka, bukan dari sholat mereka. Nah, kita lalai terus Pak kalau dari sholat, nggak khusyuk gitu ya. Walaupun kita sudah tepat waktu, namun sholatnya itu jemaah sekalian nggak khusyuk, ya, lupa terus bacaannya, nggak benar gerakannya misalnya. Itu lalai di dalam sholatnya. Nah, ternyata bukan itu maksud dari firman Allah, karena Allah berfirman alladzina hum ma'an sholatihim sahun. Jadi kalau fi sholatihim, maka kita sekedar tidak khusyuk itu mendapatkan ancaman neraka. Nauzubillah. Alladzina hum yura'un, ya, orang-orang yang suka riya. Orang-orang yang suka riya Pak, ini adalah termasuk diantara ciri dari orang yang mendustakan hari pembalasan. Walaupun orang yang riya itu adalah orang yang beriman pada hari pembalasan, hari kiamat. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang ibadah riya, itu seakan-akan dia mendustakan keimanannya sendiri. Jadi keimananmu terhadap hari kiamat itu dia seakan-akan dusta. Wa yamna'unal ma'un, ini ciri yang lain dari orang yang mendustakan hari kiamat. Mereka mencegah al-ma'un. Al-ma'un itu adalah perkakas. Perkakas yang dipakai kita sehari-hari Pak untuk masak, tapi kita tidak berikan kepada tetangga kita yang minjem, ya, seperti sendok, garpu, piring, panci Pak, kampak gitu ya, kapak, pisau gitu, dan lain-lain untuk keperluan masak juga mereka. Ternyata itu saja nggak dikasih Pak. Luar biasa pelitnya gitu ya. Ada juga yang mengartikan al-ma'un itu maknanya adalah zakat. Mereka mencegah zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini firman Allah yang kedua. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli neraka jamaah sekalian yang nanti akan ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Hei orang-orang ahli neraka, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ya, mereka menjawab bahwasanya kami dulu tidak sholat. Perhatikan ya mas sekalian, setiap ada dosa yang ancamannya neraka, berarti itu adalah dosa yang tidak kecil. Ya, meninggalkan sholat adalah termasuk dosa besar, bahkan termasuk dosa paling besar Pak. Ya, seperti itu ya. Kami tidak sholat. Walam nakun nut'imul miskin, kami tidak sedekah makanan pada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami suka berkata batal di majelis-majelis kami. Berkata batal, berkata yang ngasal gitu ya, yang mencela agama misalnya, berkata yang buruk. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu mendustakan hari pembalasan. Berarti jemaah sekalian, orang kafir itu nanti akan disiksa gara-gara meninggalkan sholat juga. Orang kafir. Karena jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, ketika Allah memerintahkan sholat kepada kita, maka perintah itu tidak hanya tertuju kepada kita. Khitab perintah, ya, perintah tersebut tidak hanya tertuju pada kita orang-orang muslim, tapi juga kepada mereka. Yang berarti siapapun hamba Allah yang tidak mau sholat, maka dia nanti akan disiksa karena nggak sholat. Jadi orang kafir itu siksaannya banyak Pak. Orang kafir itu siksaannya banyak.
Mereka disiksa karena nggak Islam, nggak beriman. Tambah lagi mereka disiksa karena juga tidak sholat, tidak zakat, tidak siam Ramadan. Kemudian apa lagi Pak? Tidak haji ke Baitullah, menghalalkan zina, mereka memakan riba, makan harta anak yatim, membunuh orang lain, dan lain-lain. Ya, itu mereka disiksa karena begitu banyak. Jadi siksaan mereka itu bermacam-macam dan dosanya karena memang macam-macam. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Dan jadi mereka akan seperti itu. Makanya kita tidak boleh ya kalau dalam bulan Ramadan itu menjual makanan, nggak boleh ya mas sekalian. Karena mereka itu sebenarnya juga diwajibkan siang Ramadan di siang hari bulan Ramadan. Jadi tidak boleh kita jual makanan kepada mereka. Kalau dengan alasan mereka kan nggak puasa, nggak diwajibkan puasa, siapa bilang? Mereka diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka siam, kalau mereka sholat di dunia, sholat mereka nggak diterima. Terus di dunia mereka gimana? Jadi orang kafir itu serba salah sebenarnya. Kalau mereka nggak sholat disiksa, ibu ngapain bu? Kok ramai banget bu? Mereka kalau nggak sholat disiksa, tapi giliran sholat, siam Ramadan, zakat nggak diterima. Alasannya kata ulama karena memang Allah sudah ngasih waktu kepada mereka untuk beriman, namun mereka nggak memanfaatkan umur itu. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Az-Zahabi menyampaikan sekarang hadis, dalil yang berupa hadis. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholatu faman tarakaha faqad kafar. Jadi sesungguhnya amalan yang membedakan antara kita umat Islam dan mereka orang kafir adalah sholat. Yang beda ini adalah sholat Pak. Maka siapa saja meninggalkan sholat maka dia benar-benar telah kufur, telah kafir ya mas kalian. Nah bahaya Pak. Setiap dosa yang dinisbatkan pada kekufuran itu dosanya nggak kecil, dosanya pasti besar ya mas sekalian. Dan para ulama memang berbeda pendapat tentang hadis yang mulia ini. Ini kufurnya kufur kecil sehingga dia tetap muslim. Kufurnya apa maknanya ini? Apakah kufur yang mengeluarkan orang dari Islam, murtad gitu, ataukah dia termasuk kufur yang kufur kecil, yang dia memang dosanya besar banget, namun ternyata dia masih muslim? Ini ulama beda pendapat. Kalau mayoritas ulama, ya mas sekalian, kalau ada orang sholat karena malas, orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia tetap muslim. Mana kufur itu maksudnya kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran yang besar Pak. Jadi kufurnya kufur kecil, kufur asghar. Ya, ini menurut mayoritas ulama. Sehingga orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka hukumnya dia meyakini kewajibannya, tapi dia malas saja, maka hukumnya dia tetap muslim tapi fasik. Dia mendapatkan dosa besar tapi dia tetap muslim. Dan kalau disuruh sholat tetap nggak mau, malas, yakin kewajiban sholat, maka dia dibunuh karena had. Dia dihukum mati jemaah sekalian karena had, bukan karena murtad. Jadi karena had. Jadi diantara hukuman had itu adalah ternyata membunuh orang. Ya pemerintah yang bunuh Pak ya, bukan kita rakyat. Karena dia meninggalkan sholat. Jadi di dalam Islam jemaah sekalian, sholat itu kriminal termasuk yang tertinggi, kriminal yang terberat. Ya, sebagaimana nanti di akhirat orang disiksa paling berat diantaranya setelah syirik apa Pak? Setelah syirik dan kufur ninggalin sholat. Mengerikan luar biasa. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, adapun sebagian ulama seperti Imam Ahmad itu mengatakan kufur di sini maknanya adalah kufurnya keluar dari Islam, kufur akbar. Ya, makanya Imam Ahmad berpendapat demikian. Kalau saya pribadi condong pada pendapat mayoritas ulama. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Ada kisah jemaah sekalian, ada perdebatan antara guru dengan murid, diskusi lah bukan perdebatan. Itu antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengikut mayoritas ulama bahwasanya orang yang malas sholat tapi masih meyakini kewajiban, hukumnya dia tidak kufur keluar dari Islam. Hukumnya dia tidak kufur, tidak keluar dari Islam.
Ya maksudnya kufurnya kufur kecil, tidak sampai murtad. Kemudian tapi muridnya Imam Asy-Syafi'i itu Imam Ahmad rahimahullah yang juga sama-sama melaut ilmunya, punya pendapat yang berbeda. Bahwasanya orang yang meninggalkan sholat sekali saja, enggak sekali pokoknya orang yang meninggalkan sholat karena malas, walaupun dia masih meyakini kewajibannya, dia murtad keluar dari Islam. Berarti mana kufur di situ adalah kufur akbar. Jadi seperti itu. Nah, Imam Ahmad berpendapat beda dengan gurunya. Boleh Pak. Tapi Imam Asy-Syafi'i berkata, wahai Ahmad, terus tobatnya dia gimana? Tobatnya dia tobatnya dia gimana supaya dia masuk Islam? Supaya dia bisa tobat gitu. Tobatnya adalah dia sholat. Jadi orang yang sudah keluar dari Islam karena nggak sholat, tobatnya adalah sholat, kata Imam Ahmad. Kemudian dijawab oleh gurunya, wahai Ahmad, orang kafir sholat itu nggak diterima. Paham nggak jemaah sekalian? Kan dia udah kafir tuh. Terus kata Imam Ahmad, tobatnya adalah sholat. Tapi Imam Syafi'i berkata, cerdas juga, sama-sama cerdas guru Pak. Tapi semua itu ada keunggulan masing-masing. Wahai Ahmad, orang kafir itu sholatnya nggak diterima. Dari situlah Imam Ahmad diam Pak. Terdiam. Ya, tidak menjawab gurunya. Yang ala kulli hal jemaah sekalian, ini pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab, dia tetap muslim tapi fasik luar biasa gitu ya. Itu kalau meninggalkan sholat karena malas. Tapi kalau meninggalkan sholat karena udah nggak meyakini kewajibannya, semua ulama sepakat dia murtad keluar dari Islam. Ngeri jemaah sekalian. Walaupun dia sendiri sholat Pak, ya, walaupun dia sendiri sholat, saya sholat, tapi nggak harus sholat itu bagus sholat. Saya sendiri sholat 5 waktu di masjid, tapi nggak harus sholat itu, nggak harus. Terus ngapain dia sholat? Ya, karena bagus untuk olahraga gitu ya, untuk sehat, jalan sehat ya. Berarti semua karena dunianya maksudnya ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fatathu sholatul asri faqad habita amaluh. Siapa saja yang telat melakukan sholat asar, maka dia amalannya benar-benar hancur. Kalau dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda Pak, redaksinya, man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Siapa saja yang meninggalkan sholat asar dalam waktunya Pak, maka benar-benar hancur amalannya. Habita itu terhapus amalannya. Nah jamaah sekalian, ternyata hapus amalan nggak berguna nanti ketika di akhirat itu nggak harus jadi orang murtad. Jadi orang satu kali saja dia meninggalkan sholat asar sengaja tanpa ada uzur sampai habis waktunya, walaupun dia melakukannya di waktu maghrib, tetap kena ancaman itu Pak. Amalannya sehari full itu hancur jemaah sekalian. Bayangin orang habis bangun tidur sudah baca doa, sudah wudu, sudah sholat subuh, sebelumnya sholat sunnah, kemudian sholat duha, dia kerja dengan niat lillahi ta'ala, sholat zuhur, giliran pas asar jemaah sekalian, habis asar, pas asar dia nggak sholat sengaja Pak, karena menjilat pada pemimpinnya, pada bosnya misalnya, waktunya terus meeting memanjang, dia ingat ntar aja lah, akhirnya waktunya habis sholat asar. Baru selesai meeting ketika azan maghrib, terbenam matahari. Baru di saat itu melakukan sholat asar dulu, baru sholat maghrib. Hancur amalannya Pak. Sia-sia, seakan-akan dia gak pernah beramal sama sekali. Dia gak akan menjumpai pahala tersebut nanti di hari kiamat. Pahala sehari itu saja Pak. Jadi kalau kata Imam Ibnu Qayyim, kalau dia meninggalkan sholat asar 1 kali, maka amalannya sehari itu saja yang sia-sia. Tapi kalau setiap hari dia meninggalkan sholat asar, yang nggak dilakukan sholat asar aja, tapi 4 waktu dia lakukan, bahkan di masjid mungkin gitu ya, maka amalan seumur hidupnya atau amalan seterusnya di mana dia meninggalkan sholat asar itu hilang semua. Seperti itu ya Mas. Bahkan gambarannya ngeri Pak, sholat asar itu ya, Nabi SAW memberikan suatu perumpamaan yang menakutkan kita Pak, ngeri bagi kita. Allazi tafutuhu sholatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu.
Orang yang telat melakukan sholat asar, tentu saja dengan sengaja tanpa uzur, itu sebagaimana jemaah sekalian orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Keluarga dan hartanya habis. Ada orang jemaah sekalian berangkat kerja, ya keluar, dia masih pamit dengan sama keluarganya, rumahnya masih utuh, anak istrinya ada. Ketika dia pulang ke rumah jemaah sekalian, rumahnya sudah hancur rata dengan tanah. Semua dokumen-dokumen dia, tabungan yang ada di rumah hancur, hilang semua. Dan anak istrinya meninggal di situ semua. Ngeri Pak, sedihnya luar biasa. Itu gambaran pendekatan bagi orang yang meninggalkan sholat asar tepat waktu ya mas sekalian. Dan di akhirat gambarnya lebih buruk dibandingkan itu. Itu gambaran pendekatan supaya orang ngeri, jangan sampai nggak sholat asar. Seperti itu ya mas sekalian. Jadi hilang, sebagaimana orang yang hilang keluarga dan hartanya, seperti itu. Ya, demikian. Makanya gimana firman Allah jemaah sekalian, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jadi jagalah sholat 5 waktu dan sholat wusta. Sholat wusta itu apa jemaah sekalian? Sholat asar, sholat yang tengah. Ya, sholat yang asar itu, sholat tengah itu disebutkan lagi walaupun sudah masuk dalam as-sholawat. Itu berarti menunjukkan harus lebih benar-benar dijaga lagi Pak. Karena momen sholat asar itu momen orang udah kecapean kerja. Betul nggak jemaah sekalian? Momen udah kecapean kerja, momen orang kalau sudah pulang kerja, dia ya berangkat macet kalau di Indonesia apalagi Pak. Nah itu bahaya Pak. Jangan sampai gara-gara pengen segera pulang, namun ternyata dia berangkat ternyata terjebak macet. Alasannya macet, akhirnya dia sholat asar di waktu maghrib. Jangan sampai. Lebih baik kita pulang telat sedikit atau agak banyak dikit, gitu ya, daripada kita habis sia-sia pahala kita gara-gara nggak sholat asar. Begitu jemaah sekalian. Adapun sholat maghrib, ya sudah berangkat sampai sholat maghrib di tol nggak bisa keluar, nggak bisa diam. Nah terkadang ada kondisi di mana seorang boleh menjamak sholat, ya menjamak sholat karena memang ada uzur. Contohnya nggak bisa sholat maghrib tepat waktu, boleh Pak sekali-kali melakukan secara jamak, tapi jamak dengan sholat apa? Isya. Itu nggak apa-apa kalau memang momen itu momen yang berat Pak. Karena yang disebut jamak itu nggak harus safar, nggak harus safar. Jadi demikian ya Mas. Kalau momen masyaqqah berat, nah salah satu berat kondisi sekarang adalah ziham, berat apa namanya, macet Pak. Atau seperti dokter bedah ingin membedah pasien dan melewati waktu ya mas kalian sholat, maka saat itu dia boleh menjamak sholat. Nah kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam bainal abdi wa bainas syirki tarkus sholah. Jadi antara hamba yang beriman dan antara syirik itu ada meninggalkan sholat. Maksudnya ya mas kalian, orang yang apa namanya seorang hamba dikatakan berbuat syirik kepada Allah kalau dia kalau dia beraninya meninggalkan sholat. Karena perilaku orang musyrik itu tidak mau sholat. Sebab hamba yang beriman dia mau sholat. Makanya Nabi bersabda antara hamba yang beriman dan antara kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, karena sengaja, maka benar-benar telah bebas dari dia tanggungannya Allah atau jaminannya Allah. Artinya dia tidak dapat jaminan dari Allah lagi Pak. Kalau berani sengaja meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia sudah terlepas dari jaminannya Allah. Dia tidak dijamin sebagai hamba yang selamat dari neraka Pak. Dia tidak dijamin sebagai hamba yang selamat dari siksa kubur. Dia tidak dijamin lagi ya sebagai hamba yang mendapatkan keselamatan, ya keselamatan dunia dan akhirat ya mas sekalian, keselamatan dari siksaan dan sebagainya. Jadi nggak ada jaminan lagi. Kemudian yang berikutnya waqala Umar radhiyallahu anhu. Sekarang
Imam Az-Zahabi menyampaikan asar dari sahabat. Asar itu adalah riwayat ya dari sahabat. Ama innahu la hadzza li ahadin fil islami adha'as shalah. Ingatlah, sesungguhnya tidak ada bagian bagi seseorang di dalam agama Islam yang menyia-nyiakan sholat. Tidak ada bagian di dalam agama Islam bagi seseorang yang menyia-nyiakan sholat. Dan ternyata orang yang meninggalkan sholat itu banyak. Yang sholat umat Islam banyak, yang nggak sholat lebih banyak atau sama banyaknya Pak? Lebih banyak. Sepertinya Pak, lebih banyak. Nah ini adalah membuat umat Islam mundur. Jadi mundurnya umat Islam itu karena meninggalkan agamanya. Dan yang paling besar itu adalah sholat ditinggalkan ya Mas, karena berani-beraninya gitu ya, karena untuk urusan dunia. Maka saat itu itulah yang menyebabkan umat Islam selalu terhina terus, karena nggak kembali kepada agama. Kemudian waqala Ibrahimun Nakhai, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berkata, man tarakas salata faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia benar-benar telah kufur. Nah, seperti itu pula yang dikatakan oleh Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, dia termasuk ulama salaf. Warwal Jurairi an Abdullah bin Syaqiq an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi Al-Jurairi meriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun wa yaras salah. Jadi kata Abu Hurairah, para sahabat Nabi dulu mereka tidak mengetahui ya suatu amalan yang ditinggalkan kufur selain sholat. Jadi mereka hanya taunya sholat saja yang kalau ditinggalkan hukumnya kufur. Ya, sekali lagi kufur tadi jamaah sekalian, para ulama beda pendapat apakah kufurnya keluar dari Islam atau tidak. Wa qala Ibnu Hazm, Ibnu Hazm berkata, kata Imam Az-Zahabi, la dzamba ba'da syirki a'zamu min tarkis salati hatta yakhruja waqtuha wa qatli mu'minin bighairi haqq. Tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar daripada pertama Pak, meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya Pak. Walaupun di luar juga dilakukan sholat itu, tapi itulah percuma Pak. Dan itu dosanya lebih besar jemaah sekalian. Dosanya lebih besar dibandingkan semua dosa besar yang ada, dan itu tepat di bawah kesyirikan. Dan juga daripada yang kedua Pak, daripada membunuh orang beriman tanpa hak. Jadi di bawah kesyirikan menurut Imam Ibnu Hazm itu ada dua dosa besar yang terbesar Pak, paling besar. Itu meninggalkan sholat sampai habis waktunya. Terus yang kedua adalah membunuh orang beriman tanpa hak. Nah khusus membunuh, ya ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya saya tidak tahu adakah tobat bagi orang yang membunuh orang beriman. Sampai begitu Pak. Ngeri jamaah sekalian membunuh orang beriman. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda lagi Pak, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Hasanahu Tirmidzi. Jadi Nabi bersabda, amalan anak Adam atau amalan hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Mana yang pertama kali dihisab adalah ditanyain pertama kali, diperhitungkan pertama kali, dan juga dibalas pertama kali. Jadi bukan akhlak mulia, bukan siyam Ramadan, bukan zakat, bukan bakti dia sama orang tua, bukan. Tapi ternyata ditanyain itu sholat. Yang berarti jamaah sekalian, sholat juga harus kita perhatikan betul-betul. Ya, jangan bosan belajar fikih sholat. Mungkin antum belajar di masjid lagi fikih sholat, ya nggak apa-apa, ikuti aja. Karena belum tentu antum sempurna sholatnya. Kita juga dulu sudah belajar bab khusyuk di sini beberapa bulan, dong. Itu juga penting, itu yang bisa menyempurnakan sholat kita ya mas sekalian. Fa'in sholahat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya bagus Pak, di dalam catatan malaikat sholat kita bagus. Mana sholat kita bagus itu belum ada deh. Mana sholat kita bagus, memang bagus. Sholat wajibnya bagus, sempurna,
kemudian ditambah dia punya amalan sholat sunnah lagi, Masya Allah, dia benar-benar beruntung dan sukses. Jadi sukses seorang hidup di dunia kalau dia bisa memperhatikan sholat, itu utama Pak dibandingkan kerjaan. Ya kerja juga utama, tapi yang berikutnya Pak tingkatnya. Maka kita harus memprioritaskan hal yang terpenting daripada yang penting. Seperti itu ya Mas sekalian, kesuksesan orang kalau bisa menjaga sholatnya. Wa in fasadat faqad khaba khasir. Ternyata kalau sholatnya rusak Pak, sholatnya rusak, wajibnya rusak dengan gak dilakukan sholat, atau dilakukan tapi ternyata sudah di luar waktu, ditambah lagi dia tidak punya amalan ibadah sunnah, loh gitu. Sholat sunnahnya malas Pak, atau dia melakukan sholat sunnah tapi pamer ya Mas sekalian, ya sama aja gak melakukan. Maka kata Nabi, faqad khaba wa khasir, dia benar-benar rugi dan merugi. Jadi kegagalan orang, kerugian orang dalam hidup itu bukan karena dagangannya habis, Pak. Bukan bisnisnya itu gulung tikar. Yang hakiki Pak adalah dia tidak sholat, dia tidak memperhatikan sholat karena dunianya pasti Pak. Kalau anak-anak muda karena game, hati-hati Pak, anak-anak kita itu karena main game terus, ya. HP yang kita kasih itu jangan sampai membuat anak-anak kita itu main game terus, apalagi mainnya Roblox mulu, gitu ya, dilarang sama menteri. Hati-hati Pak, dikontrol anak-anak kita, dibatasi, ya, dibiasakan dikasih ini. Ingat, kalau kamu main HP, ketika mendengar adzan langsung segera matiin dan segera ke masjid. Kalau laki-laki, kalau perempuan segera melakukan sholat tepat waktu. Itu dinasihati berkali-kali ya Mas sekalian. Dan suatu saat ya kalau mereka sudah melakukannya, kita kasih hadiah, ya minimal berupa pujian, kamu anak abi yang hebat, kamu anak ayah yang hebat, kamu kebanggaan ayah. Wah, ngomong begitu aja udah Masya Allah, udah kayak terbang gitu. Itu lebih baik kalau kita memang nggak punya duit. Ya kemudian kalau yang punya duit ditambahin Pak, setelah pujian kasih hadiah. Namun kalau memang dia melanggar jamaah sekalian, ya kita sita HP-nya, atau kita nggak boleh dia main selama seharian di sana. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Kita harus ada namanya reward dan juga punishment gitu ya. Karena ini masalah sholat. Jangan sampai anak kita nanti sepeninggal kita ternyata dia termasuk orang yang lalai dari sholat. Ancamannya berat Pak. Orang tua tuh ancamannya berat. Karena kita akan ditanya tentang anak kita. Sebagaimana anak kita nanti akan ditanya tentang baktinya kepada kita. Ya, ditanya itu Pak. Anaknya nggak sholat itu juga ditanya. Saya kerja ya Allah, nggak ada alasan Pak. Ternyata kerja kita itu bukan alasan. Kesibukan kita jamaah sekalian terhadap urusan dunia sehingga membuat anak kita lalai dari sholat, itu bukan alasan. Nggak diterima oleh Allah Pak. Sebab kan kita punya jalan bekerja sama dengan dengan istri kita, saling ngingetin, atau kita mengingatkan anak kita, Mas udah sholat belum, kakak udah sholat belum, mbak udah sholat belum, kamu udah sholat belum, gitu Pak. Kan bisa di WA, atau kita telepon, atau kita titipkan pendidikan di rumah kepada istri kita. Yang penting kerja sama Pak. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi dan sangat rugi jamaah sekalian orang yang nggak bisa sholat. Udah begitu Pak, kalau Allah tidak ampuni jamaah sekalian, langsung tuh ditarik. Amalan sholat wajibnya rusak, amalan ibadah sunnahnya nggak ada, atau seandainya ada sedikit, masih belum bisa menyempurnakan kekurangan. Kalau Allah tidak ampuni Pak, langsung ditarik sisa. Udah nggak dilihat tuh, zakatnya nggak dilihat, hajinya bolak-balik, umrohnya bolak-balik, siam Ramadannya atau ibadah siam sunnahnya nggak dilihat Pak. Berbuat baik sama orang tuanya juga nggak dilihat. Masukin neraka aja Pak sekalian. Yang ngeri aja Pak sekalian. Kemudian yang berikutnya, nah terus jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentang hal ini intinya tadi sudah kita katakan bahwasannya kalau ada orang yang sampai meninggalkan sholat, dilihat itu kondisinya Pak. Kalau kita lihat kondisi dia termasuk orang yang bersungguh-sungguh mau tobat
dan juga mau melaksanakan sholat yang banyak, kita bisa kasih pendapatnya mayoritas ulama bahwasannya Anda harus qadha itu sholat selama setahun gitu. Dengan cara gimana qadhanya? Mengqadha sholat, dan itu pendapat Syekh Utsaimin juga, Pak. Ya, karena ulama 4 mazhab itu mereka sepakat demikian ya Mas sekalian. Jadi hanya minoritas sedikit yang berpendapat bahwasanya nggak usah sholat, tapi tobat saja. Nah, kalau ada orang yang seperti itu jamaah sekalian, kita bisa pakai pendapat mayoritas ulama, Anda qadha itu sholat, tobat plus diqadha sholatnya. Karena menurut mayoritas ulama, kalau sholat itu tidak diqadha itu akan terus ada jamaah sekalian, tanggungan itu. Gimana sih kalau orang ketemu, jadi dia pernah hutang sama seseorang dan dia ketemu dengan orang itu, Pak, nggak bayar-bayar, hina kan, Pak? Hina nggak, Pak? Malu gitu ya. Ada orangnya lagi belum bayar, aduh malu, Pak, luar biasa. Sudah, nah, yang gitu, utang, Pak, berarti sampai utang dulu. Silakan, Pak. Lalu bagaimana kalau hutang itu kepada Allah? Dia mati dalam keadaan dia bawa hutang pada Allah, lebih hina lagi, lebih mempermalukan dirinya lagi. Hina banget. Nabi meneruskan, Imam Adz-Dzahabi melanjutkan, ada sabda Nabi ya Mas, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaqun alaih. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Ingat Pak, memerangi bukan nggak harus membunuh. Jadi Nabi disuruh bukan untuk membunuh orang, tapi memerangi orang. Ya, memerangi orang tuh nggak harus bunuh jamaah sekalian, nggak harus mematikan. Jadi saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, sampai juga mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Lalu apabila mereka sudah melakukan semua itu, masuk Islam, salat, zakat, maka mereka telah menjaga dariku darah dan harta mereka. Darah mereka tidak boleh, ya haram untuk dibunuh. Harta mereka haram untuk kita ambil. Kecuali dengan haknya Islam, karena di sana ada haknya Islam, Pak. Walaupun dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, zakat, namun ternyata dia halal dibunuh, Pak, karena dia pernah bunuh orang lain, karena dia juga pernah berzina, sudah menikah berzina, Pak. Dosanya lebih besar daripada belum nikah sah. Udah nikah berzina, Pak, baik dia masih punya pasangan maupun nggak punya pasangan, maka hukumannya adalah rajam, dilempari batu sampai mati, Pak. Nah itu boleh, Pak, disebut hakul Islam. Ada lagi orang yang keluar dari Islam, walaupun pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, pernah sholat, tapi karena keluar Islam, maka kalau dia tidak tobat, dia dibunuh. Itu hakul Islam. Termasuk hakul Islam, kalau dia tidak zakat, hartanya diambil, Pak. Dia wajib mengeluarkan zakat, contohnya 1 kilo emas misalnya, Pak, contoh, karena emas dia banyak banget. 1 kilo berarti harta dia berapa, Pak, emasnya? Kalau dia wajib 1 kilo berarti berapa, Pak? 1 kilo kali berarti emasnya itu 40 kilo, Pak. Gitu. Iya benar, 40 kilo kan 2,5%-nya 1 kilo. 2,5% 1 kilo. Nah itu contoh, Pak. Contohnya gede-gede aja gini. Nah itu kalau dia tidak mau, jamaah sekalian, hartanya diambil. Walaupun itu sampai masuk ke dalam rumah dia, diambil. Biar pemerintah hanya berhak mengambil harta zakatnya saja. Wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun isi hati mereka itu diserahkan pada Allah. Yang jelas dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, berarti kita lihat lahiriahnya dia muslim, nggak boleh dibunuh, nggak boleh disakiti, nggak boleh diambil hartanya. Kemudian ada kisah lagi, Pak. Ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ittaqillah. Ittaqillah. Wahai Rasulullah, bertakwalah pada Allah. Nabi dinasihati, ittaqillah. Karena menurut dia Nabi ini nggak bertakwa sama Allah. Ya mungkin ada sesuatu yang menurut dia tidak pas gitu dari Nabi. Benar-benar ya, berani mendikte Nabi. Kemudian Nabi bersabda, wailaka alastu ahaqqa ahlil ardi an attaqiyallah. Celaka kamu, bukankah saya adalah manusia di muka bumi ini yang paling berhak untuk bertakwa pada Allah? Saya ini adalah manusia paling bertakwa pada Allah. Kemudian Khalid bin Walid berkata, ala adribu unuqahu ya Rasulullah. Wahai Nabi, apa enggak saya penggal aja lehernya nih, wahai Nabi. Gitu. Cemburu sama nabinya sendiri itu dicela. Kemudian Nabi bersabda, la, tidak. Sebenarnya bukan mencela Nabi nih, Pak. Maaf ya, bukan mencela Nabi, hanya ya sedikit lah, apa ya, seperti merendahkan gitu. Lah, jangan kamu bunuh, jangan kamu penggal gitu. La'allahu an yakuna yusalli, barangkali dia sholat. Nah, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya karena khawatir dia sholat, kita tidak boleh bunuh orang itu. Ya, sampai ada hadis kalau pemimpin itu masih sholat walaupun dia zalim, Pak, nggak boleh jemaah sekalian kita gulingkan, kita angkat senjata, nggak boleh jemaah sekalian. Dan ini lagi, Pak, malam yahafidz 'ala sholati lam yakun lahu nurun wala burhan wala najah. Karena yaumul qiyamati ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Haman wa Abi Jahal wa Ubay bin Khalaf. Ya, kata Nabi,
dalam hadis, walaupun hadis ini dipermasalahkan isnadnya sendiri oleh Imam Az-Zahabi, tapi beliau menyampaikan sebagai penguat. Siapa saja yang tidak menjaga sholat, perhatikan ya mas sekalian, maka dia tidak punya cahaya nanti di hari kiamat. Nggak ada cahaya, nggak ada burhan, nggak ada bukti keimanan dia, dan juga nggak ada keselamatan. Dan dia di hari kiamat dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, Abu Jahal, dan juga apa? Ubay bin Khalaf. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk dalil yang mendukung sebagian ulama yang menganggap kafir, kufurnya, murtadnya orang yang gak sholat. Jadi dikumpulkan bersama dengan orang-orang kafir yang mereka terlalaikan dari iman dan sholat dengan dunia-dunia mereka masing-masing. Dikumpulkan bersama Qarun yang melalaikan ibadah, melalaikan akhirat karena hartanya. Dikumpulkan bersama Fir'aun yang melalaikan akhiratnya karena kekuasaannya. Dikumpulkan bersama Haman. Haman itu adalah patihnya atau perdana menterinya Fir'aun, ya, karena jabatannya, Pak. Dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf karena perdagangannya. Dulu memang ahli dagang, tapi kafir. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah dosanya meninggalkan sholat. Wallahu a'lam. Monggo di antara jemaah yang mau bertanya. Antum dulu silakan.